Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Malika Yulani, NIM 2101020028, kelas 3A1 Prodi Akuntansi, MK Seminar Akuntansi, dosen pengampu Ibu Dian Wulansari, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu metode penelitian, kesimpulan, dan bagian-bagiannya. Metode penelitian adalah persediaan tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai penemuan tujuan penelitian. Kesimpulan adalah suatu proses atau proporsi kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Bagian dari metode penelitian yaitu yang pertama memuat unsur penelitian. Ada 6 unsur-unsur dari penelitian, yaitu antara lain yang pertama konsep. Konsep penelitian adalah unsur penelitian yang terpenting dalam merupakan definisi yang dipakai oleh penelitian untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alam. Beberapa konsep yang biasa dipakai dalam penelitian kependudukan dan penelitian sosial antara lain adalah nilai anak, perilaku, kontrasepsi, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Yang kedua, proposisi adalah pernyataan statement tentang sifat dari realita yang diuji kebenarannya. Hipotesis adalah proporsi yang dirumuskan untuk pengujian empiris. Yang ketiga, teori merupakan sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun dalam yang hendak diteliti. Teori adalah rangkaian logis dari suatu proporsi atau lebih. Yang keempat, variabel. Unsur lain yang biasa dikenal sebagai unsur penelitian adalah variabel. Variabel yaitu konsep yang mempunyai variasi nilai. Konsep-konsep yang tidak mengandung pengertian nilai yang beragam biasanya dapat diubah menjadi variabel dengan memusatkan pada aspek tertentu dari konsep tersebut. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara atau proporsi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu disajikan dalam bentuk statement yang menghubungkan secara eksplisit maupun implisit suatu variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. Yang keenam, definisi operasional. Salah satu unsur penelitian yang sangat membantu komunikasi adalah peneliti adalah definisi operasional. Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Cara menulis atau membuat unsur-unsur dalam penelitian adalah yang pertama itu judul. Judul adalah kepala tulisan yang mencerminkan isi artikel secara keseluruhan. Judul artikel ilmiah tidak boleh panjang-panjang, maksimal 14 kata untuk artikel. Yang kedua, penulis orang atau individu yang bertindak dalam mengarang sebuah tulisan. Yang ketiga, abstrak merupakan ringkasan dari karya tulis ilmiah. Di dalamnya terdapat ringkasan latar belakang, metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian dan kesimpulannya. Yang keempat, pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan karya ilmiah. Yang kelima, kajian teori berisi tentang teori dasar yang mendasari penulisan karya ilmiah. Yang keenam, metode penelitian berisi tentang menjelaskan metode penelitian yang digunakan termasuk jumlah responden dan analisisnya. Yang ketujuh, hasil penelitian dan pembahasan. Unsur yang ketujuh, hasil penelitian dan pembahasan dari apa yang diteliti dituangkan dalam bab ini dan akan dibahas secara mendetail sesuai dengan prosedurnya. Yang kedelapan, penutup. Penutup karya ilmiah terdiri dari kesimpulan, kritik, dan saran. Yang kesembilan, daftar pustaka penelitian, yaitu desain penelitian adalah tahapan kegiatan peneliti dalam melaksanakan penelitian yang dimulai dari awal sampai akhir penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data sampai dengan tahap penulisan laporan. Ada 4 yang dilakukan dalam menulis desain penelitian. Yang pertama, tahap pralapangan. Tahap pralapangan adalah tahap awal dalam melakukan sebuah penelitian. Kegiatan observasi ini dilakukan agar peneliti dapat menyaksikan secara langsung gambaran awal tentang pokok permasalahan yang terdapat di lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian. Yang kedua, tahap rancangan dan pelaksanaan lapangan. Pada tahap rancangan dan pelaksanaan lapangan, peneliti melakukan penggalian informasi data secara keseluruhan dan mendalam dengan mengenal lebih dekat kepada subjek penelitian. Pada tahap ini merupakan kegiatan umum dalam pengumpulan data
data dan melakukan analisis data terhadap hasil pengumpulan data tersebut. Yang ketiga, tahap analisis data. Kegiatan menganalisis data adalah sebuah tahap yang sangat menentukan dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diperoleh di lapangan. Yang keempat, tahap penulisan laporan. Penulisan laporan penelitian itu merupakan tahap akhir dari suatu penelitian dan merupakan hasil akhir yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang telah terkumpul selama proses penelitian berlangsung. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penelitian. Ada 4 macam membuat teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi dokumentasi merupakan usaha penelaahan terhadap beberapa dokumen atau arsip dari kegiatan pelatihan keterampilan mekanik otomotif. Penggunaan studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi. Yang B, observasi. Peneliti menggunakan observasi partisipasif untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan kegiatan melalui pelatihan keterampilan mekanik. Teknik observasi ini dilaksanakan sebanyak 6 kali setelah kegiatan observasi selesai. Pada kegiatan observasi ini, peneliti mengamati proses pembelajaran pelatihan. Yang C, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan sumber data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terstruktur karena peneliti telah membuat instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Yang D, triangulasi data. Triangulasi data adalah mengecek sebuah kebenaran data yang diperoleh serta untuk meningkatkan pemahaman penelitian mengenai apa yang telah diteliti peroleh. Kemudian peneliti dapat membandingkannya baik dari sumber maupun tekniknya. Teknik pengumpulannya data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik mengumpul data dan sumber data. Teknik analisis data. Suatu proses membuat data menjadi informasi baru. Adapun membuat teknik analisis data yaitu 1. Mengumpulkan data, 2. Membersihkan data, yang ketiga melakukan analisis data, yang keempat menyajikan data. 5. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Cara membuat kerangka berpikir yaitu 1. Menentukan variabel yang dipilih oleh penulis. Menentukan variabel adalah langkah awal untuk membuat kerangka berpikir. Yang kedua, memperbanyak membaca buku referensi dan hasil penelitian. Menentukan variabel yang sudah dipilih saja tidak bisa menjadi jaminan. Yang ketiga, mengemukakan teori dari hasil membaca referensi baik lewat di tesis, skripsi, buku ajar, buku referensi, proceeding, dan lain-lainnya. Analisis kritis. Dari hasil di atas kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah analisis kritis yang tidak hanya membahas secara teori saja tetapi juga menyantumkan hasil penelitian. Yang kelima, melakukan komparasi dan kesimpulan. Cara membuat kerangka berpikir selanjutnya adalah membuat komparasi dari hasil penelitian yang sudah ditemukan dengan hasil penelitian sebelumnya. Yang keenam, sintesa kesimpulan dari langkah-langkah di atas barulah masuk ke pembuatan kerangka berpikir. 6. Simpulan. Bagian penting dalam sebuah makalah atau karya ilmiah, isi dari kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian. Cara membuat simpulan yaitu 1. Membaca ulang karya ilmiah. Tahap pertama dalam menyusun kesimpulan, membaca ulang karya tulis ilmiah yang sudah disusun. Yang kedua, meringkas poin-poin utama. Jika sudah dibaca ulang, maka ada baiknya meringkas karya ilmiah tersebut menjadi bentuk poin-poin. Menambahkan poin penting. Jika Anda sudah sampai ke tahap kedua seperti penjelasan poin di atas, maka Anda kemungkinan penulis perlu menambahkan sejumlah poin penting. Yang keempat, membuat ajakan untuk bertindak. Saat menyusun paragraf kesimpulan, penulis sebaiknya membuat ajakan bagi pembaca untuk memahami dan mengimplementasikan hasil penelitian. Yang kelima, jelaskan solusi dan hasil akhir penelitian. Menjelaskan solusi atau temuan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan adalah hal penting. 7. Saran. Pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif. Cara membuat saran yaitu, yang pertama, panjang pendek saran. Saran ditulis tidak terlalu panjang, cukup pendek saja, yaitu kurang lebih 200 kata. Yang kedua, memuat harapan. Saran dibuat dengan memenuhi unsur harapan. Yang ketiga, berisi rekomendasi. Ketika membuat saran, kalian juga harus memberikan rekomendasi yang menyatakan tentang penelitian lebih lanjut terkait metode penelitian yang akan digunakan. Yang keempat, terdapat solusi terakhir. Saran juga harus berisi solusi agar nantinya pembaca bisa lebih mudah untuk memperbaiki penelitian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.